Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali di channel YouTube Pembelajaran Kimia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang stoikiometri atau dikenal dengan perhitungan kimia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, diharapkan kalian bisa mengaplikasikan konsep mol dalam perhitungan kimia sederhana. Yang kedua, diharapkan kalian bisa memahami pentingnya mempelajari perhitungan kimia. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang stoikiometri, alangkah baiknya kita perlu tahu apa sih alasan kita untuk mempelajari topik ini. Berikut beberapa manfaat penggunaan stoikiometri dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama dalam bidang pertanian. Produksi pupuk dalam skala besar tentunya dibutuhkan perhitungan yang cermat tentang senyawa-senyawa apa saja dan berapa jumlah senyawa yang dibutuhkan untuk memproduksi pupuk. Di bidang yang lain yaitu di bidang farmasi, juga diperlukan perhitungan kimia untuk menentukan senyawa yang dibutuhkan dan seberapa jumlahnya untuk menghasilkan obat-obatan yang diinginkan. Sehingga secara umum, dalam bidang industri, perlu dilakukan perhitungan secara cermat untuk menentukan berapa banyak reaktan-reaktan atau senyawa-senyawa yang bereaksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan setiap harinya. Sebelum Ibu menjelaskan tentang stoikiometri, berikut Ibu sajikan ilustrasi sederhana, yaitu membuat biskuit. Tentunya hal ini tidaklah asing bagi kalian yang suka memasak. Saat kalian memulai memasak, tentunya satu hal yang perlu dipersiapkan adalah resep, di mana di dalam resep akan tercantum bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dan berapakah jumlah masing-masing untuk membuat satu loyang biskuit. Resep yang dibutuhkan adalah 200 gram tepung, 2 butir telur, 200 gram mentega, dan 220 gram gula untuk menghasilkan satu loyang biskuit. Ilustrasi ini menunjukkan contoh penerapan stoikiometri sederhana dalam kegiatan kalian memasak. Hal ini menunjukkan betapa dekat kita dengan aktivitas kimia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa stoikiometri merupakan ilmu yang mempelajari hubungan massa atau jumlah zat reaktan yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu persamaan reaksi kimia. Berikut Ibu sajikan beberapa contoh lain penggunaan stoikiometri, yaitu safety atau keamanan dalam berkendara. Dalam sebuah mobil, kalian tahu terdapat airbag yang akan mengembang jika terdapat tabrakan yang cukup keras. Apa fungsi stoikiometri dalam hal ini? Ternyata stoikiometri dapat digunakan untuk menentukan jumlah gas nitrogen yang dihasilkan dalam waktu sekejap saat terjadi tabrakan keras untuk membuat airbag mengembang.
Berikutnya, stoikiometri membuat manusia tidak tersesat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tahukah Anda bahwa roket satelit membutuhkan ilmu stoikiometri untuk menghitung seberapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk roket bisa terbang keluar angkasa, dan menghitung seberapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan selama satelit tersebut berputar pada orbitnya. Satelit inilah yang digunakan untuk membantu kita agar kita tidak tersesat dalam berkendara, yang kita kenal dengan sistem GPS atau Global Positioning System. Ini adalah contoh sederhana yang bisa Ibu sampaikan untuk menunjukkan seberapa penting penggunaan stoikiometri dalam kehidupan kita. Berikutnya, kita akan mempelajari langkah-langkah dalam pengerjaan stoikiometri reaksi. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi dan setarakan koefisiennya. Yang kedua, tentukanlah mol zat yang diketahui. Yang ketiga, cari mol zat yang ditanya berdasarkan mol zat yang diketahui menggunakan perbandingan koefisien. Sehingga bisa kita rumuskan prinsip stoikiometri adalah perbandingan mol akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Sehingga dirumuskan kembali, mol zat yang ditanya akan sama dengan koefisien zat yang ditanya dibagi koefisien zat yang diketahui dikalikan mol zat yang diketahui. Untuk lebih jelas, berikut Ibu berikan contoh soal perhitungan kimia sederhana. Dengan contoh untuk reaksi hanya satu zat yang diketahui molnya. Logam aluminium larut dalam larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen sesuai persamaan reaksi berikut. Jika digunakan 0,5 mol aluminium, berapakah mol asam sulfat yang dibutuhkan? Dan berapakah mol aluminium sulfat dan gas hidrogen yang dihasilkan? Langkah pertama, tuliskanlah persamaan reaksi setara. Untuk penyetaraan, setarakanlah unsur-unsur selain hidrogen dan oksigen. Dalam hal ini kita perlu menyetarakan aluminium terlebih dahulu. Di sisi kiri panah terdapat satu atom aluminium, di sisi kanan panah terdapat 2 atom aluminium. Sehingga kita perlu menambahkan koefisien 2 di depan aluminium. Berikutnya, kita perlu menyetarakan unsur belerang atau sulfur. Di sisi kiri, ternyata sulfur berada dalam bentuk anion sulfat atau SO4. Sedangkan di sisi kanan juga dalam bentuk SO4. Di mana jumlah SO4 di sisi kanan sebanyak 3 molekul. Sedangkan di kiri panah hanya 1 molekul. Sehingga kita perlu menambahkan koefisien 3 di depan asam sulfat. Berikutnya, kita menyetarakan unsur hidrogen. Di sisi kiri terdapat total 6 atom hidrogen. Di sisi kanan masih terdapat 2 atom. Sehingga kita perlu menambahkan koefisien 3 di depan senyawa hidrogen. Dan yang terakhir, kita perlu menyetarakan atom oksigen. Kita cek terlebih dahulu,
Di sisi kiri terdapat oksigen sebanyak 3 kali 4, 12 atom. Di sisi kanan pun terdapat oksigen sebanyak 4 kali 3, yaitu sama 12 atom oksigen. Maka persamaan reaksi ini sudah setara. Langkah berikutnya, tentukanlah mol senyawa yang diketahui. Berdasarkan soal, mol yang sudah diketahui adalah mol aluminium sebesar 0,5 mol. Kemudian, mol yang ditanya adalah mol asam sulfat, mol aluminium sulfat, serta mol gas hidrogen. Bagaimanakah cara menghitung mol senyawa-senyawa tersebut? Maka kita gunakan prinsip bahwa perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan mol senyawa-senyawa tersebut. Sehingga untuk menghitung mol asam sulfat, kita berpatokan pada mol aluminium. Sehingga dirumuskan mol asam sulfat sama dengan koefisien asam sulfat dibagi koefisien aluminium dikali mol aluminium, yaitu 3 dibagi 2 dikali 0,5 mol diperoleh 0,75 mol asam sulfat. Dengan cara yang sama, kalian bisa menghitung mol aluminium sulfat, yaitu koefisien aluminium sulfat dibagi koefisien aluminium dikalikan mol aluminium sama dengan 1 dibagi 2 dikalikan 0,5 mol diperoleh 0,25 mol aluminium sulfat. Untuk mol hidrogen, kalian bisa menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu perhatikanlah koefisien gas hidrogen. Ternyata koefisien hidrogen sama dengan koefisien asam sulfat, sehingga mol keduanya pun akan sama, yaitu sebesar 0,75 mol. Ini adalah cara untuk menentukan mol senyawa dalam suatu reaksi. Jadi, jika kita menggunakan aluminium sebanyak 0,5 mol, maka dibutuhkan asam sulfat sebanyak 0,75 mol. Kemudian akan dihasilkan aluminium sulfat sebanyak 0,25 mol dan hidrogen sebanyak 0,75 mol. Oke. Contoh yang kedua. Logam Fe atau besi dapat diperoleh melalui reaksi sebagai berikut. Jika diinginkan, logam besi yang dihasilkan sebesar 280 gram, berapakah massa Fe2O3 yang harus kalian reaksikan? Dengan langkah yang sama, tuliskanlah persamaan reaksi setara. Silakan kalian cek terlebih dahulu apakah reaksi ini sudah setara. Oke, kita cek unsur besi. Di sisi kiri panah terdapat 2 atom besi. Di kanan pun sudah 2. Berikutnya, atom karbon. Di sisi kiri terdapat 3 atom. Di sisi kanan pun terdapat 3 atom karbon. Kemudian, oksigen. Di sisi kiri panah, total jumlah oksigen adalah 3 ditambah 3, 6. Kita cek sebelah kanan, total atom oksigen juga 3 kali 2, 6 atom. Maka reaksi ini sudah setara. Langkah berikutnya, tuliskanlah jumlah zat yang diketahui dan jumlah zat yang ditanya. Berdasarkan soal, kalian tahu bahwa yang diketahui adalah massa besi
sebesar 280 gram. Dan yang ditanya adalah massa besi 2 oksida. Maaf, Ibu koreksi, besi 3 oksida. Bagaimanakah cara mencari massa Fe2O3 yang dibutuhkan untuk menghasilkan logam besi sebanyak 280 gram? Langkah berikutnya, rubahlah massa besi ini dalam bentuk mol. Menggunakan rumus mol sama dengan massa dibagi AR, yaitu 280 gram dibagi AR besi, yaitu 56. Dalam perhitungan AR, ingat kalian tidak perlu mengalihkannya dengan koefisien. Jadi karena di sini Fe hanya satu atom ya untuk rumus kimianya, maka kita gunakan AR yaitu 56. Sehingga diperoleh mol besi sebanyak 5 mol. Jika mol besi diketahui sebesar 5 mol, otomatis mol Fe2O3 bisa dihitung menggunakan prinsip perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan molnya. Sehingga mol Fe2O3 bisa dihitung dengan cara koefisien Fe2O3 dibagi koefisien besi dikalikan mol besi. Sama dengan 1 dibagi 2 dikalikan 5 mol, diperoleh mol Fe2O3 sebesar 2,5 mol. Jika mol sudah diketahui, maka kalian bisa menghitung massanya menggunakan rumus mol sama dengan massa per mr atau massa sama dengan mol kali mr. Molnya 2,5 dan mr-nya sudah kita hitung di sini sebesar 160, sehingga diperoleh massa Fe2O3 sebesar 400 gram. Untuk menghitung mr mudah saja, disesuaikan dengan rumus kimianya. Terdapat 2 atom Fe, berarti 2 kalikan AR-nya 56 ditambah 3 kali atom oksigen dikalikan dengan AR 16, AR oksigen 16, maka total diperoleh 160. Kesimpulannya, untuk memperoleh massa besi sebesar 280 gram, maka diperlukan massa Fe2O3 sebanyak 400 gram. Beginilah hubungan antara konsep mol dalam perhitungan kimia sederhana. Sekali lagi, prinsip stoikiometri adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Berikutnya, Ibu akan membahas tentang pereaksi pembatas. Apa itu pereaksi pembatas? Berikut ilustrasinya. Ibu memiliki 8 buah kerangka mobil. Dan Ibu memiliki 48 buah ban. Apakah 48 buah ban ini akan tepat habis berpasangan dengan 8 buah mobil? Kita cek. Satu mobil hanya membutuhkan 4 buah ban. Sehingga total ban yang dibutuhkan untuk 8 mobil adalah 8 kali 4, yaitu 32 ban. Sehingga ban yang tersisa
atau yang tidak digunakan adalah 16 ban. Nah, mobil di sini kita sebut sebagai pereaksi pembatas atau zat yang bereaksi atau yang bisa kita sebut pereaksi yang lebih dulu habis bereaksi atau pereaksi yang nantinya tidak ada sisa. Itulah yang disebut dengan pereaksi pembatas. Bagaimana penerapannya dalam soal? Yang pertama, nyatakan zat yang diketahui dalam bentuk mol. Kedua, bagilah jumlah mol masing-masing dengan koefisiennya. Yang ketiga, pereaksi yang hasil pembagiannya paling kecil merupakan pereaksi pembatas. Yang keempat, tentukan mol zat yang lain berdasarkan atau berpatokan pada mol pereaksi pembatas. Langsung saja kita terapkan dalam soal. Ciri penggunaan pereaksi pembatas itu jika dalam reaksi terdapat dua senyawa yang diketahui molnya. Misal, gas metana dapat terbakar atau bereaksi dengan oksigen menurut persamaan reaksi sebagai berikut. Dalam satu percobaan, sebanyak 8 gram gas metana dibakar dengan 40 gram oksigen. Tentukan pereaksi pembatas dan tentukan berapa gram gas CO2 yang terbentuk. Dari soal ini bisa kalian lihat bahwa terdapat dua senyawa yang diketahui jumlahnya, yaitu gas metana dan gas oksigen. Maka pengerjaannya perlu menggunakan prinsip pereaksi pembatas. Langkah pertama, nyatakan zat yang diketahui dalam bentuk mol, yaitu mol CH4 kita gunakan rumus massa, ya, karena gram itu menunjukkan massa per mR. 16 di sini adalah mR dari CH4. AR-nya C sebanyak 12 ditambah AR-nya H ada 4, total 16. Sehingga mol CH4 sama dengan 0,5 mol. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung mol oksigen yaitu 40 gram dibagi MrO2 yaitu 32. 32 ini berasal dari 16 kalikan 2. Diperoleh 1,25 mol. Langkah berikutnya, bagilah jumlah mol masing-masing dengan koefisiennya. Maka sebelumnya kalian harus menyetarakan terlebih dahulu persamaan reaksinya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sehingga mol CH4 0,5 dibagi koefisiennya 1 sama dengan 0,5. Kemudian mol oksigen 1,25 dibagi koefisiennya 2 diperoleh 0,625. Di antara kedua ini yang lebih kecil adalah CH4. Sehingga CH4 disebut dengan pereaksi pembatas atau zat yang lebih dulu habis. Berikutnya, kalian tuliskan reaksi setara. Kemudian kita gunakan kondisi mula-mula
saat bereaksi, dan kondisi sisa. Mula-mula itu menunjukkan jumlah mol zat yang diketahui sebelum bereaksi, yaitu 0,5 mol metana dan 1,25 mol oksigen. Reaksi pembatasnya adalah CH4, mol CH4. Maka kita letakkan di sini 0,5. Nah, maka mol senyawa yang lain harus berpatokan pada reaksi pembatas. Kalau CH4-nya 0,5, maka oksigen yang dibutuhkan adalah 1 mol. Dari mana 1 mol berasal? Perbandingan koefisien 1 banding 2. Jika di sini 0,5, maka oksigennya sebesar 1 atau 2 kali 0,5. Sedangkan gas karbon dioksida yang dihasilkan 0,5. Mengapa? Karena koefisien CO2 sama dengan koefisien CH4, sehingga molnya pun akan sama. Untuk air, mol yang dihasilkan akan sama dengan mol oksigen, karena koefisiennya sama. Sehingga mol H2O sebesar 1 mol. Sedangkan sisa itu menunjukkan bahwa jumlah reaktan itu akan berkurang, sedangkan jumlah produk akan bertambah. Sehingga di akhir reaksi, CH4 sudah tidak ada sisa, atau kita katakan habis bereaksi. Kemudian oksigennya berkurang, yang awalnya 1,25 mol, terpakai atau bereaksi sebanyak 1 mol, sehingga di akhir tersisa 0,25 mol. Untuk gas CO2 di awal reaksi, CO2 belum terbentuk. Kemudian setelah reaksi berlangsung, dihasilkan 0,5 mol CO2, sehingga di akhir reaksi juga dihasilkan 0,5 mol. Untuk air juga sama, di awal reaksi dia belum terbentuk. Kemudian saat bereaksi dihasilkanlah 1 mol uap air, sehingga di akhir reaksi juga diperoleh 1 mol air. Maka massa CO2 yang terbentuk sebesar, kita gunakan rumus, massa CO2 sama dengan mol kalikan MR-nya. Molnya 0,5 mol dikalikan MR-nya CO2 sebesar 44. Sehingga diperoleh massa CO2 yang terbentuk sebanyak 22 gram. Berikut penjelasan tentang perhitungan kimia dan perhitungan reaksi pembatas. Semoga penjelasan Ibu bisa mudah dipahami dan bisa kalian pelajari dengan sebaik mungkin dengan mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.